Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agirima Chandra Dewi selaku moderator dari kelompok 8. Kelompok kami akan menjelaskan materi mengenai interaksi organisasi yang akan disampaikan oleh teman-teman saya. Berikut materi yang akan kami sampaikan. Interaksi organisasi. Sebagian besar karya yang dibahas komunikasi kelompok dalam organisasi berasal dari ilmu psikologi sosial. Pada bagian awal bab mengenai komunikasi kelompok ini, kita akan membahas satu teori, yakni analisis proses interaksi, yang memberikan pengaruh besar pada teori komunikasi kelompok. Robert Bell 1950 menyusun bahwa teori yang menjelaskan mengenai analisis proses interaksi yang saat ini telah menjadi bagian-bagian dari karya klasik teori komunikasi. Teori ini mencakup dua kelompok dan dua kelas perilaku komunikasi yang memberi pengaruh besar terhadap kelompok kecil organisasi. Wells juga menemukan bahwa kelompok yang sama akan memiliki dua jenis pemimpin, yaitu pemimpin pekerjaan dan pemimpin sosio-emosional. Yang dimaksud pemimpin pekerjaan sendiri adalah anggota kelompok yang akan mengkoordinir berbagai komentar yang ada di pekerjaan. Contohnya adalah ketika kita mahasiswa ini sedang mengerjakan tugas, pasti akan ada satu mahasiswa yang sangat rajin, yang akan memberitahu semua informasi tentang tugas dan cenderung akan mengerjakan tugas terlebih dahulu. Orang seperti ini disebut pemimpin pekerjaan atau task leader. Yang kedua, pemimpin sosio-emosional, yaitu anggota kelompok yang berfokus pada hubungan kelompok agar terjalin baik, sehingga tidak terjadi konflik dan tercipta hubungan yang positif sesama anggota. Setiap perilaku anggota dapat ditempatkan ke dalam ruang dan dimensi. Karena itu, semakin besar kelompok, semakin besar juga kecenderungan kelompok yang lebih kecil dengan anggota yang memiliki nilai yang sama. James Taylor di dalam teorinya yang bernama teori orientasi memandang organisasi sebagai suatu proses interaksi, dan melalui teorinya ini, ia menjelaskan bagaimana organisasi dibangun melalui percakapan. Melalui pemikirannya, Taylor mengungkapkan dengan ide bahwa organisasi akan terjadi ketika dua orang berinteraksi di sekitar suatu fokus perhatian tertentu. Proses di mana ketika dua orang berfokus pada hal yang sama inilah yang dinamakan koorientasi. Ketika dua orang melakukan atau memberikan perhatian pada objek yang sama, maka mereka mencoba menegosiasikan suatu makna yang koheren terhadap objek yang menjadi perhatian bersama. Namun proses ini tak sepenuhnya akan berhasil dan ada kalanya gagal. Ketika dua orang melakukan interaksi, maka mereka secara umum akan membawa pandangan atau perspektif masing-masing. Keadaan tersebut oleh Taylor disebut sebagai perbedaan pandangan. Adapun contoh dari perbedaan pandangan yakni ketika seorang manajer menilai penting suatu perubahan kebijakan, namun akan tetapi sedangkan pada karyawan menilai keberatan dengan adanya perubahan kebijakan tersebut. Menurut Taylor, struktur organisasi tidak bersifat tetap, tetapi terus-menerus mengalami reproduksi atau pencapaian kembali melalui interaksi yang terjadi pada setiap lingkungan. Proses interpretasi percakapan memberi bentuk dan kehidupan pada organisasi. Menurut Taylor, organisasi merupakan proses yang berputar terus-menerus seperti siklus yang bersifat sirkular, di mana interaksi dan interpretasi saling mempengaruhi satu sama lain. Proses ini lebih mudah dimengerti jika kita dapat memahami perbedaan antara dua konsep teoritis yang dijalankan Taylor mengenai percakapan dan teks. Percakapan yaitu perilaku komunikator terhadap lawan bicara, sedangkan teks merupakan apa yang dikatakan atau diucapkan, yaitu isi dan ide yang melekat pada bahasa yang digunakan. Bahasa teks, misalnya peraturan perusahaan atau lelucon seseorang yang memberi struktur pada bahasa yang memungkinkan kita untuk menginterpretasikan makna kata. Pada terjemahan pertama, misal Anda sebagai peneliti komunikasi organisasi melihat bagaimana teks organisasi mempengaruhi anggota organisasi. Hal ini biasanya terjadi pada cara-cara bagaimana kebijakan, prosedur, peran, dan norma mempengaruhi sifat interak dalam organisasi. Pada terjemahan kedua, Anda akan melakukan terjemahan kedua dari percakapan ke teks ketika Anda memberikan makna terhadap percakapan sebenarnya dalam organisasi. Walaupun kita punya kebebasan untuk berkomunikasi lewat beberapa cara, tetapi kita dibatasi dalam hal mengatakan sesuatu karena adanya kebiasaan bahasa dan bentuk-bentuk komunikasi yang telah terbangun dalam organisasi.
Teori koorientasi mengemukakan bahwa jika Anda memperhatikan orang berkomunikasi dan melihat bagaimana pola interaksi, maka Anda memperhatikan struktur permukaan suatu organisasi. Selain itu juga ada struktur dalam. A. Struktur permukaan organisasi adalah aktivitas sehari-hari anggota organisasi. Aktivitas tersebut bukanlah interaksi yang tidak saling berhubungan atau kebetulan saja. Berbagai kegiatan tersebut pada dasarnya digerakkan dari struktur dalam atau organisasi yang bersangkutan. Yang B yaitu struktur dalam. Struktur dalam adalah seperti suatu tata bahasa atau pengaturan struktural yang memberikan organisasi karakternya dan memandu tindakannya. Teori analisis proses interaksi yang dikemukakan Robert Bass yang telah kita bahas sebelumnya merupakan contoh teori yang memandang kelompok sebagai sekumpulan orang terisolasi yang tidak terpengaruh oleh dunia luar. Namun sebenarnya kelompok tidaklah dapat dipisahkan dari lingkungan luar yang lebih luas. Linda Putman dan Cynthia Skoll melontarkan kritik terhadap gagasan Robert Bass tersebut dengan mengemukakan teori yang disebutnya teori kelompok benefit atau benefit group theory yang berada dalam tradisi pemikiran sibernetika. Benefit berarti terpercaya atau bona fide. Suatu kelompok benefit adalah kelompok yang terbentuk secara alami. Dalam pengertian ini, semua kelompok adalah bona fide karena semua kelompok adalah bagian dari sistem yang lebih besar, kecuali kelompok eksperimen yang sengaja dibentuk di laboratorium. Dalam hal ini, daripada memikirkan kelompok benefit sebagai satu jenis kelompok tertentu, maka pikirkan saja bahwa kelompok benefit sebagai suatu perspektif atau cara melihat pada semua kelompok. Perbatasan kelompok. Perbatasan dari kelompok benefit dengan lingkungannya bersifat dapat ditembus atau dapat dilalui. Hal ini berarti pengertian atau yang dimaksudkan sebagai orang dalam dan orang luar seringkali menjadi kabur, cair, dan berubah-ubah. Namun pada saat yang sama, orang tidak akan memiliki kelompok tanpa adanya rasa perbatasan atau sense of boundary. Ini berarti bahwa suatu kelompok memang memiliki gagasan mengenai dirinya sendiri sebagai kelompok yang membedakan dengan lingkungan sekitarnya. Tetapi pengelolaan perbatasan ini selalu dinegosiasikan. Sifat perbatasan yang dapat dilalui atau ditembus ini menjadi jelas ketika kita memperhatikan kenyataan bahwa anggota suatu kelompok selalu menjadi bagian dari kelompok lainnya. Mereka akan selalu membawa pengaruh yang dibawa dari kelompok tertentu ke dalam kelompok lainnya. Sebenarnya kita tidak dapat memisahkan anggota kelompok dari kelompok-kelompok lainnya. Dari mana mereka berasal? Terkadang peran-peran kelompok mengalami konflik dan anggota kelompok harus mengatasi perbedaan antara yang seharusnya mereka lakukan dalam satu kelompok versus apa yang diharapkan kelompok lain atas diri mereka. Sifat interdependen. Kelompok benefit selalu memiliki sifat interdependen dengan lingkungannya. Dengan kata lain, lingkungan mempengaruhi kelompok dan kelompok pada gilirannya akan mempengaruhi lingkungannya atau konteks-konteks relevan di mana kelompok berada dan bekerja. Dalam perspektif sistem lingkungan, suatu kelompok betul-betul terdiri atas kelompok-kelompok lainnya yang kesemuaannya saling berinteraksi. Berbagai kelompok melakukan komunikasi satu sama lainnya. Mereka melakukan koordinasi terhadap setiap tindakan. Mereka menegosiasikan kelompok mana yang akan bergantung
bertanggung jawab terhadap apa, dan mereka harus melakukan interpretasi terhadap makna hubungan antar kelompok. Titik hubungan atau wilayah tumpang tindih di antara dua atau kelompok disebut dengan neksus. Jika kita memperhatikan neksus, maka kita akan melihat saling ketergantungannya antara kelompok satu dengan kelompok lainnya dalam tindakannya. Dari sejumlah fungsi yang dimilikinya, seperti menyelesaikan pekerjaan dan mengatasi konflik internal, maka kelompok juga harus mengatur dan menyesuaikan pekerjaannya secara utuh dengan situasi di mana kelompok itu bekerja. Kelompok harus menghubungkan pekerjaannya kepada sejarah pencapaian atau history of accomplishment yang tengah berlangsung dalam sistem yang lebih besar, dan juga terhadap peluang dan hambatan institusional yang lebih besar. Misal, suatu unit atau bagian kelompok yang menjadi bagian dari suatu organisasi besar dengan reputasi dan kredibilitas terkenal akan berupaya untuk menghasilkan kualitas kerja yang sejalan atau mendukung reputasi yang sudah dimiliki. Begitu pula suatu kelompok yang dianggap unggul memiliki dorongan untuk bekerja lebih keras guna memperhatikan predikat tersebut dibandingkan dengan kelompok non-unggulan atau underdog. Sekian materi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.